Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas macam-macam kenikmatan yang telah kita rasakan, yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat rizki-rizki yang terkadang kita tidak menyadarinya, atau jangankan terkadang, seringnya kita tidak menyadari bahwa itu sebuah rizki. Maka sebagai hambanya kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, barang siapa yang apabila kalian bersyukur kepada la azidannakum, maka sungguh aku akan menambahkannya kepada kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan barang siapa kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah ancaman pedih siksanya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau. Beliau adalah sosok suri tauladan, teladan kita terbaik untuk umat manusia. Maka sebaik-baik manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tercurah kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa belajar akan sunnahnya, mengamalkannya, memperjuangkannya hingga yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji bab tentang fikih dalam buku Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabil Al-Jazair. Terakhir kemarin kita sampai pada bab sholat, terutama kita sampai kemarin terakhir itu di syarat-syarat sahnya sholat. Mengulang sedikit dari syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama, jelas suci dari hadas kecil, baik secara tubuh dan suci tempatnya, pakaiannya. Hadas kecil yaitu hal yang mewajibkan berwudu. Suci dari hadas besar yaitu hal yang mewajibkan bagi kita untuk mandi besar atau janabah. Dan dari najis baik pada pakaian atau pada tubuhnya atau pada tempatnya. Yang kedua, menutup aurat.
Sedangkan aurat bagi seorang laki-laki itu dari pusat atau pusar hingga kedua lututnya. Sedangkan aurat perempuan adalah ulama bersepakat bahwa perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Abu Daud, la yaqbalullaha salata haidin illal bihimarin. Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah haid atau baligh kecuali dengan memakai khimar. Dalam bahasa Arab ini khimar itu sebenarnya itu jilbab. Sebenarnya jilbab. Sedangkan jilbab itu adalah pakaian yang menutupi tubuh. Jadi gamis niku bisa dikatakan jilbab. Tapi untuk orang Indonesia, jilbab sudah jadi kosakata baku di KBBI bahwa sesuatu yang menutupi kepala itu namanya jilbab. Sesuatu yang menutupi kepala hingga pundak atau hingga dada itu jilbab. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya yang lebih tepat adalah khimar. Sesuatu bahasanya kerudung. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perihal sholat perempuan ini dengan memakai ad-dir'u itu adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita. Kalau sekarang itu ya seperti gamis begitu. Tanpa memakai pakaian bawah atau tanpa menggunakan apa bahasanya rok atau bawahan, mukena bawahan. Maka Rasulullah menjawab, idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Jika pakaian gamis itu panjang dan dapat menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, itu boleh. Berarti nanti para umahat, para akhwat, para wanita pakai jilbab yang panjang sampai nutupi kaki itu enggak apa-apa, enggak pakai bawahan gitu, enggak apa-apa. Tapi yang jelas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi harus kita wanti-wanti. Dan menutup aurat itu bukan hanya pada saat sholat. Yang difahami dari orang-orang atau kebanyakan saudara kita kaum muslimin terkhususnya di Indonesia ini, itu masih memahami bahwa jilbab itu pilihan, bukan perintah. Menutup aurat itu hanya pilihan, bukan perintah. Padahal menutup aurat adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka bukan hanya menutup aurat ketika sholat saja. Ini harus menjadi sebuah perhatian besar, terutama kita seorang bapak-bapak, mengingatkan kepada istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Baik. Yang ketiga, menghadap kiblat. Ini bagi orang yang diutamakan bagi orang yang mukim dan mampu, terkecuali untuk orang yang apabila dirinya mengkhawatirkan keselamatannya. Kita di hutan entah berantah sudah berusaha untuk mencari arah kiblat. Nah, zaman dulu mungkin belum ada aplikasi, Pak. Sekarang sudah banyak aplikasi. Lihat aplikasi, wah kiblatnya mana, gitu kan. Dulu saya di pondok pesantren diajari cara membaca bintang, rasi bintang supaya tahu arah kiblat itu yang mana. Kalau suatu saat naik nanti naudzubillah tidak ada gadget atau mungkin elektronik apapun, tidak tahu ke arah mana kiblatnya, ketika ingin sholat kita tahu. Jadi ini menghadap kiblat. Dan kondisi ini bisa tidak dilaksanakan atau tidak menghadap kiblat, tidak mengapa jika kondisi pertama takut, sakit, atau dalam keadaan naik kendaraan. Naik apa? Sepur nih naik
kereta api kan nggak mungkin ya suruh berhenti masinisnya mas sholat nggak mungkin. Nah bis masih mending, masih bisa. Biasanya kalau bis malam itu antar provinsi itu biasanya jam 9 jam 8 itu mampir rest area makan malam dan mungkin bisa sholat. Apalagi kalau kendaraan pribadi itu harus diutamakan berhenti dan menghadap kiblat. Tapi kalau naik kendaraan umum yang tidak bisa berhenti sewayah-wayah, itu maka menghadaplah kepada kemanapun kendaraan itu melaju. Nah, kendaraan yang ngulon, ya ngulon, alhamdulillah ngulon. Berarti pas, ya enggak pas banget karena kiblat Indonesia itu sebenarnya bukan ke barat, bukan tepat ke barat, tetapi sedikit serong 30 derajat ke kanan, ke arah mana? Ke arah utara, sedikit. Maka dulu pernah terjadi apa bahasanya? Saya pernah dengar beritanya itu banyaknya kiblat masjid Indonesia yang salah arah, tidak tepat. Maka ada sebagian masjid yang akhirnya dirombak total. Jadi dirombak total, dirubah arahnya, cuman untuk geser 30 derajat. Seperti renovasi baru, sekalian direnovasi. Tapi ada juga yang masjid ya kadung begini gimana, akhirnya yang dirubah ini loh, karpetnya, terutama karpet imam dan karpet makmum itu diserongkan sedikit, jadi akhirnya ada sedikit telah sisa gitu. Yang sana terlalu sempit, yang sana terlalu sempit, sana kelebaran, ya nggak apa-apa. Tapi untuk masjid-masjid yang baru biasanya sudah di setting apa namanya bangunannya untuk sedikit serong, tapi tanah latarnya atau tanah terasnya tetap simetris, cuman masjid bagian dalamnya agak sedikit serong. Itu seperti itu kiblat. Berdasarkan ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada palingkanlah muka-muka arahnya, alias ke Masjidil Haram Makkah. Kemarin kita sudah menyinggung bahwa kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Masjidil Aqsa. Kaum muslimin sholat 10 bulan Pak menghadap Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallu ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah haitsu ma tawajjah bih." Haitsu ma tawajjahat bih. Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat di atas kendaraannya, di atas unta, sedangkan beliau ketika itu datang dari Mekah menuju Madinah dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu berjalan. Ini ketentuan bagi orang yang menaiki kendaraan. Itu boleh menghadap mana kendaraan kita melaju. Kereta kalau ke arahnya ke timur, ke etan gitu, ya sudah. Kalau masih bisa, saya agak ini apa namanya, gimana ya, berusaha untuk tetap menghadap ke barat walaupun tidak pas ke barat. Pas kereta saya ke waktu itu mudik ke Bandung, pulang dari Bandung ke Solo kan ke arah timur, berarti kalau sholat ngepasi memang ke arah timur, ya sudah sholat menghadap kereta melaju kemana. Tapi akhirnya diusahakan ke arah barat, jadi majunya ke timur, kita hadapnya ke belakang. Bahkan diusahakan untuk berjamaah supaya mendapatkan apa namanya keutamaan sholat berjamaah. Baik. Selanjutnya kita masuk rukun-rukun sholat. Hal yang diwajibkan dalam sholat, fardu-fardunya. Yang pertama, berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu. Yang mampu Pak, yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 238, potongannya wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Yang kedua, niat.
Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Ketiga, takbiratul ihram. Baik, perkara niat ini banyak perbedaan khilaf. Sebagian kaum muslim mengatakan niat itu supaya lebih mantap diucapkan, maka ada yang nama ucapan nawaitu an usolliya maghriban salah raka'atan lillahi ta'ala. Kalau ditanya ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi kalau ditanya supaya apa, oh supaya lebih memantapkan niat, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan diyakini itu sebagai syariat. Ucapan niat lisan tadi loh. Karena selama ini yang saya pelajari belum ada secara sahih dan rajih dalil yang mengatakan niat itu diucapkan. Karena niat itu amalan hati. Amalan hati bukan amalan lisan. Gitu. Tapi kalau memang ada pendapat seperti itu dalam artian supaya lebih mantap, ya monggo, wallahu a'lam bishawab. Ketiga, takbiratul ihram, mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ada perbedaan pendapat. Ini untuk takbiratul ihram itu ada 3. Rasulullah pernah sejajar dengan telinga, Rasulullah pernah sejajar dengan bahu atau pundak, yang ketiga sejajar dengan dada. Pertama segini, kedua, ketiga. Nah, gini. Ada riwayat juga yang mengatakan Rasulullah menyentuh tangannya ke telinga. Ini beda-beda. Dalam artian yang sejajar dengan telinga, ada riwayat yang lain bukan sejajar tapi menyentuh. Saya pernah menemui itu beberapa kaum muslimin menyentuhnya dengan telinga jempolnya. Nah, begini. Tapi saya yang melakukan ya sudah sejajar dengan dada saja, yang mudah. Yang salah, ada yang salah seperti ini. Allahu Akbar. Gini. Karena yang diajari oleh gurunya saat itu, saya pernah tanya, kenapa takbiratul ihram pegang telinga? Kan sunnahnya menyentuh telinga. Aduh, iya itu. Nek sunnahnya menyentuh, nek nyentuh ada sudah sunnah, iya nek megang. Wah, lebih pahalanya lebih banyak. Mungkin begitu pendapatnya. Tapi itu bukan sebuah itu ya syariat ya, dalam artian tidak ada riwayat yang sampai memegang telinga seperti ini. Allahu Akbar. Ada. Saya sampai heran. Saya minta coba ada ini enggak dalilnya atau apa. Ya ini dalilnya menyentuh telinga. Nah, susah juga ya kalau. Makanya inilah pentingnya belajar din agama itu bukan dari buku, tapi juga dari ustadz atau dari syekhnya. Kenapa? Karena kalau dari buku itu berbahaya. Berbahaya gimana? Mentafsirkannya sesuai hawa nafsu. Makanya dalam hal ini namanya ada sanad. Sanad itu sebagian dari agama. Oh, saya dapat ilmu baca Al-Fatihah dari guru saya TK. Guru TK saya dapat dari guru TK-nya sana. Guru TK-nya dapat guru TK. Itu namanya sanad. Begitu. Termasuk sholat. Dari mana kamu belajar sholat? Oh, dari orang tua saya, dari guru SD saya. Bacaannya seperti ini, seperti ini. Itu penting. Maka belajar agama tidak boleh sendirian. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib. Karena ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun ini ada beberapa pendapat. Al-Fatihah ketika sholat jahar itu bagaimana? Beberapa imam madhab mengatakan bahwa sholat jahar, sholat subuh, duhur, sholat subuh, maghrib dan isya,
selama imamnya membaca Al-Fatihah dengan jahar, maka itu juga termasuk Al-Fatihahnya makmum. Tapi bagi riwayat pendapat Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa orang Indonesia itu banyaknya Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i, justru Imam Syafi'i itu paling ketat masalah fikih. Maka Imam Syafi'i mengatakan tetap membaca Al-Fatihah, baik itu sholat jahar atau sir yang dipelankan. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya menangis. Makmumnya bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, biasanya kalau ada pondok-pondok yang mendalami fikih Syafi'i, sholat jahar itu imamnya nunggu dulu. Ya, barangkali. Betul? Nah, itu. Tapi memang begitu Memang begitu. Saya pun memahaminya ternyata baru udah besar begini, Pak. Ternyata yuk lebih aman. Iya, memang bagus. Lebih aman seperti itu. Mencari lebih hati-hati. Iya. Timbang sholatnya ora keterima, tapi dimanapun boleh saja asal ada dalil dan pendapatnya. Kita tidak bisa berpendapat, kita mengikuti pendapat para imam madhab. Baik. Yang kelima, ruku. Ruku niki rukunnya atau mungkin tata caranya setelah membaca surat pendek, ruku niku mengangkat kedua tangan. Jadi ada beberapa gerakan untuk mengangkat kedua tangan. Pertama, takbiratul ihram, diangkat, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika hendak ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Baru ketika sujud tidak perlu mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan. Langsung saja Allahu Akbar. Yang keempat, ketika rakaat ketiga setelah tahiyat pertama, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ruku yang lurus dikatakan dalam hadis bahwa Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana ruku Rasulullah? Rasulullah itu ruku apabila diletakkan segelas air di atasnya maka tidak akan tumpah. Lurus. Warka'u ma'ar raqi'in, kata Allah. Dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Tangannya itu mencengkram lutut, jadi seperti lima. Ini. Nah, di sini mencengkram, bukan begini, atau ada yang seperti ini, bukan ini. Nah, seperti ini, lurus, pandangan tetap ke bawah, tidak begini, gini, diluruskan, maka disempurnakan rukuknya. Ini dalam ilmu medis, sholat itu termasuk yoga dan itu betul diteliti. Jadi orang yang rajin sholat badannya makin sehat. Ruku yang sempurna, lurus. Bagi yang mampu, nah sudah mungkin sakit dan segala macam itu maaf, insya Allah dimaafkan, tidak mengapa. Bangun dari ruku atau i'tidal, Rasulullah SAW bersabda dalam Imam Bukhari, summarka' hatta tatma'inna raki'an summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam ruku. Tumakninah itu apa tuh Pak? Tumakninah itu artinya sempurna. Tumakninah itu sempurna, dengan pelan, tumakninah sempurna. Kemudian bangunlah dari ruku sampai kamu berdiri tegak lurus.
Viral kalau zaman, kalau masanya tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Itu sudah menyalahi aturan karena tidak tumak-ninah. Harus tumak-ninah sempurna. Maka bagi imam, ojo cepet-cepet, jangan cepat-cepat. Berikanlah jenjang waktu supaya makmum menyempurnakan gerakannya. Berarti imam haruslah Allah urusan liyane, mungkin gitu. Tapi tidak, tetap harus memberikan waktu bagi makmum untuk menyempurnakan gerakannya. 7. Sujud. Maka sujud ada anggota sujud, 7 anggota sujud. Perhatikan nih. Yang pertama apa nih? Dahi, jidat dengan hidung satu nih. Jadi kalau dahi harus nempel sak hidungnya. Kedua telapak tangan. Ketiga, kedua lutut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir jari-jari kaki. Kedua jari-jari kaki kanan dan kiri. Menghadap semua jari kaki ke kiblat. Maaf ya, ini loh. Bagian sini loh. Dan tangan itu posisinya sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Disunahkan kalau sholat sendiri itu agak dilebarkan. Disunahkan. Tapi kalau sholat berjamaah, yo ojo lebar-lebar. Ganggu liyane sholatnya. Jadi untuk sholat sujud, 7 anggota sujud itu tadi disempurnakan. Jane yo sakit, Pak Ustaz, jari saya itu sudah, ya Allah, apalagi tidak punya asam urat, sakitnya minta ampun. Saya punya Ustaz itu udah nggak bisa sujud. Tenang, sujudnya ya Allah. Tapi tetap berusaha untuk sempurna. Ternyata saya pernah belajar sama ahli terapis, kawan dari orang tua saya. Duduk begini Pak, ini mengurangi resiko kanker. Jangan coba cari di internet. Bahkan ada senam yang cuma jinjit begini lagi, itu mengurangi resiko kanker darah tinggi begitu. Jadi lamanya sholat itu sehat Pak. Makanya kata Rasulullah, perbanyaklah sujud. Karena justru sujud itu gerakan yang paling sehat. Aliran darah mengalir kepada otak. Dan ingat, bagian yang paling mulia dari anggota tubuh adalah kepala. Tapi ketika sujud, kepala lebih rendah daripada, mohon maaf, pantat. Menandakan bahwa kita betul-betul menghinakan diri di depan Allah, bukan depan manusia, depan Allah, bahwa kita memang betul-betul seorang hamba yang tidak ada daya sama sekali kecuali berkat bantuan Allah. Maka sujudlah, perbanyak sujud. Doa rukuk tadi ada doa yang paling mudah, doanya adalah Subhan Rabbiyal Azim. Kalau mau tambah lagi wa bihamdi. Kalau ada yang lagi versi yang lain, Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma Subhanaka Rabbana bihamdika Allahumma ighfir. Ada juga kalau sujud doanya Subhana Rabbiyal A'la. Ditambah wa bihamdi, atau doa seperti rukuk tadi. Subhana rabbika Allahumma Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu versi panjang. Dan di sujud itu ternyata dibolehkan untuk doa. Boleh. Mengapa perbanyak doa sujud? Saya baru pahami gini. Waktu mustajab
untuk dikabulkannya doa itu ketika sholat. Ternyata dulu yang saya pahami, saya kira habis sholat. Saya kira justru bukan, Pak. Yang paling mustajab adalah ketika sholat. Ruku nih loh. Memang ruku itu diharamkan membaca Al-Quran, tidak boleh. Tapi ruku itu disunnahkan, dipanjangkan untuk memohon minta. Rabbana ighfir lana dzunubana, Allah doa Rabbi ighfirli wa li walidayya. Doa sujud diperban. Yang kedua nanti ketika di akhir tahiyat terakhir atau tahiyatul akhir, setelah doa terhindar dari fitnah, maka dipanjangkan doanya dengan doa-doa yang disunahkan seperti sujud tadi nih. Tadi terlewat doa i'tidal atau bangun dari ruku, itu disunahkan imam membaca sami Allahu liman hamidah. Makmumnya menjawab Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum nggak usah nyebutkan sami Allahu liman hamidah, tidak usah. Sunnahnya Rabbana walakal hamdu. Panjangnya mil as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnahnya. Tidak usah di imamnya, enggak cukup sami Allahu liman hamidah. Tapi yang lainnya makmum tetap mengucapkan takbir. Imamnya takbir Allahu Akbar. Makmumnya juga sama. Cukup takbirnya lirik Allahu Akbar. Tapi kalau di masjid-masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini ada apa ya bahasanya, penyambung. Saya pernah lihat videonya itu, imamnya di depan Ka'bah, nanti di lantai 3 atau 4 itu ada orang juga sholat, lihat layar, tapi pakai mic kedua. Imamnya takbir Allahu Akbar, yang atas Allahu Akbar. Itu menyambungkan takbir yang depan sampai makmum belakang supaya terdengar dan tidak tertinggal rukunnya tadi, atau tidak mendahului imam. Itu boleh. Zamannya siapa? Zaman Utsman bin Affan. Karena pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, luasnya negara Islam sudah luas sekali. Dan kaum muslimin sudah banyak sekali. Sedangkan belum ada teknologi mic ini, belum ada. Maka biasa di tengah-tengah itu ada orang atau sahabat yang bertugas menyambungkan takbirnya ke belakang, dikeraskan. Baik, dari sujud, bangun dari sujud membaca Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu panjangnya. Cukup Rabbighfirli, cukup saja. Berdasarkan sabda Nabi, kepada orang yang sholatnya tidak benar, ini Nabi melihat orangnya sholat tidak benar, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bersujudlah sampai kamu tumakninah. Gini tadi ngerti ya, tumakninah niku sempurna. Kemudian bangunlah dari sujud kamu sampai tumakninah dalam keadaan duduk. Dan ini untuk duduk di antara dua sujud itu ada beberapa perbedaan versi. Yang kita tahu duduknya seperti ini. Kaki kiri, jadi kaki kanan berdiri, jari-jari menghadap ke kiblat. Kaki kiri dibiarkan diduduki. Ini yang pertama. Yang kedua begini, ini dibolehkan, duduk seperti ini dibolehkan. Nah, dari gitu bukan duduk namanya. Iya, saya juga pernah lihat seperti itu. Seperti itu. Yang tidak boleh justru yang seperti ini. Nah, yang begini tidak boleh. Ditumpukkan di antara dua kaki itu tidak boleh. Saya riwayatnya pernah membaca bahwa itu adalah cara duduknya setan.
Maka kalau ada belajar apa tau judo atau apa itu karate, duduknya begitu, disatukan begini. Ya kalau untuk latihan ya, tapi untuk sholat dihindarkan duduk begitu. Kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak menyebabkan dia bisa duduk seperti itu. Saya kalau di apa namanya di luar lagi mungkin mendaki gunung atau apa gitu, kalau tidak bisa duduk seperti biasa tadi ya udah begini aja, diberdirikan dua-duanya, kakinya menghadap kiblat, jari-jari kaki menghadap kiblat. Itu ya. Nah, nek baik, nah sampura itu urusannya beda meneh, Pak. Betul, urusannya beda meneh itu. Insya Allah dimaafkan. Namanya juga keadaan. Allah itu Islam itu mudah, nggak mempersulit. Ora iso, ya wis ora apa-apa. Yang bisa diusahakan. Yang kesembilan terakhir adalah tumak ninah. Tumak ninah itu adalah bukan terakhir. Ini yang kesembilan, tumak ninah artinya sempurna. 10 salam. Salam yang wajib itu cuma kanan, Pak. Yang wajib. Jadi jangan kalau sholat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah. Tapi ke kiri itu ada sunnah mu'akkadah, disunnahkan, ditekankan. Maka biasanya salam yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lengkap juga apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11. Duduk ketika salam. Seorang dianggap selesai mengerjakan salat setelah mengucapkan salam, dan dia tidak mengucapkan salam kecuali dalam kondisi duduk. Maka duduk salam itu dalam kondisi duduk, bukan pas bangun sujud belum duduk dah assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya terjadi lagi ketika sholat tarawih, saya pernah lihat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tidak baik. Ke-12 tertib alias urut, tidak boleh melompati aku tak sujud sih, engkau tak lanjut ruku gitu, tidak boleh, harus tertib. Itu tadi dalam kita sudah sebutkan rukun-rukun sholat yang wajib. Nanti akan ada sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah mana yang ditekankan, sunnah mana yang tidak ditekankan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya begini kita dapat kembali memperbaiki ibadah kita, sholat kita yang sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aku boleh ada astagfirullahaladzim subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.